kita meyakini kalau ingin menghomogenkan seluruh dunia ini beragama Islam dan ingin juga menjayakan Islam harus lewat jalur politik dengan cita-cita pan-Islamisme. Nah ini yang kemudian menjadi racun di dalam kehidupan dunia kita, bahwa kita harus mewujudkan daulah, khilafah, Islamiyah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara generasi dengan peradaban manusia itu memang tidak bisa diukur dengan indikator-indikator yang sifatnya sederhana. Karena di setiap peradaban manusia itu pun pada zaman Rasulullah pun yang kita anggap sebagai satu titik kulminasi paling berhasil di dalam Islam itu masih ada Zulkhuwaisirah. Masih ada itu. Dan setiap peradaban-peradaban, setiap pemerintahan politik Islam itu selalu ada kerikil dalam sepatu. Artinya ini adalah cerminan bahwa tidak semua setiap periode itu melahirkan generasi emas. Dia juga melahirkan generasi-generasi sampah. Ada Amir bin Bakar At-Tamimi, ada Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, dan At-Tamimi lainnya sampai ke Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah ini kalau di dalam Al-Mas'udi itu disebut seorang budak dengan perkara yang dibuat-buat di pasar pagi di Madinah itu yang kemudian mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Umar. Ini juga sebenarnya ada konspirasi besar di pertentangan antara pro dan anti Umar ketika itu. Ada pengaturnya. Lalu kemudian Sayyidina Utsman juga persoalan-persoalan politik ketika saya menyuarakan oleh para kiai, dan akhirnya saya tidak mengenal Muhammad bin Abu Bakar sangat kuat di situ. Hanya Muhammad bin Abu Bakar ketika sudah mau sertijab ke Mesir ketemu dengan salah satu pembantu asistennya dari Marwan bin Hakam membawa surat palsu itu yang kemudian membuat Muhammad bin Abu Bakar kecewa, lalu dia bersekutu dengan orang-orang Mesir untuk mengeksekusi Sayyidina Utsman. Ini jelas secara rinci di dalam Tarikhul Khulafa. Saya membawakan waktu itu hanya ingin memberi contoh betapa kepentingan-kepentingan politik itu kemudian berakibat terhadap pembunuhan seorang suci yang sekelas Sayyidina Utsman. Dan beliau juga sangat dihormati oleh Nabi. Beliau juga termasuk generasi pertama yang masuk Islam, tapi kemudian kan Karbala oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan, termasuk perang Hurrah yang betul-betul brutal membunuh 100 lebih para sahabat. Ini diterangkan rinci di Al-Mas'udi, Ibnu Katsir, semua menerangkan sejarah. Nah, kita punya satu kebiasaan yang kemudian kita diminta untuk menyembunyikan sejarah, sehingga kita akhirnya tidak bisa belajar dari sejarah itu. Nah, sejarah-sejarah itu kemudian yang berusaha diulang dengan sengaja dia dibuat frozen. Tapi saya setuju dengan Kiai juga, suatu saat harus dicairkan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah belajar dari sejarah. Bagaimana kemudian fitnah besar yang melibatkan sesama orang Islam, kemudian berperang. Belum kita bicara soal perang Zab di pinggiran sungai di Irak. Ini kan pertarungan dzurriyah. Dua kelompok yang sama-sama mengaku satu klan Ahlul Bait. Kelompok Muawiyah bin Abu Sofyan dan kelompok Bani Hashim saling bantai. Korbannya 8.000, di kitab sejarah yang lain disebut 13.000, tapi pada intinya adalah ini pembantaian sesama orang Islam. Karena apa? Politik. Dan bagaimana brutalnya As-Saffah ketika dia menang menjadi khalifah pertama dari Bani Abbasiyah, menggali kuburan-kuburan dari para pemimpin terdahulu dari Bani Umayyah. 10 khalifah itu dibongkar kuburannya, lalu tulang belulangnya dibakar dan ditabur ke udara. Politik. It's all about politics. Ini bukan ajaran Islam. Bahkan ada salah satu jenazah yang masih utuh dibakar juga. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab sejarah, terbuka semua kok. Kita punya literatur itu, dan artinya kalau kemudian saya menceritakan adalah supaya dipelajari. Kita jangan lagi mau diperbudak oleh berbagai kepentingan politik. Karena apa? Ini mohon maaf Kiai, mohon maaf para alim. Satu persendiannya itu nyangkut ke pagar makam. Lalu ada satu sahabat yang lari mematahkan persendian itu. Saking dibencinya, bahkan dia dibilang Sayyidina Utsman beliau dibilang sebagai orang Kristen karena jenggotnya panjang sekali.
Dan waktu itu ada salah seorang Kristen yang jenggotnya panjang, lalu dia disematkan dengan sebutan itu. Ini artinya kalau kita membicarakan ini adalah betapa kejamnya politik itu, sehingga kita membutakan kepada seorang yang melakukan kodifikasi Al-Quran dan betul-betul disanjung oleh Nabi. Sahabatnya Nabi yang luar biasa. Belum kita berbicara tentang pengkafiran terhadap Sayyidina Ali dan sebagainya. Hanya karena menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini semua tentang politik yang kemudian harus menjadi pelajaran kepada kita hari ini. Dan bagaimana kemudian politik-politik itu bergulir ketika Bani Abbasiyah ditaklukkan oleh bangsa Mongol tahun 1258 yang membuat lanskap baru terhadap dunia politik Arab. Saya sampai hari ini belum mau mengatakan, bukan karena saya sering dikatakan liberal karena pemikiran-pemikiran saya yang berbasis sejarah, karena kebetulan saya itu belajarnya sejarah. Meskipun belajarnya di Amerika, tapi ya sekolah saya sekolah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya Hamzah Yusuf itu muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania dan berbasis tasawuf. Saya belajar sejarah. Dan memang kemudian sejarah-sejarah ini memang hampir semuanya tidak nyaman bersentuhan dengan persoalan politik. Saya mengatakan perang Palestina dan Israel itu bukan perang agama, perang politik. Siapapun agamanya, siapapun kekuasaan, itu selalu berperang di sana. Mulai dari zamannya Titus Vespasian, Templar, Charlemagne, As-Soffah, semua terlibat peperangan di sana. Musuh berganti, lawan berganti, hanya untuk memperebutkan Yerusalem, Baitul Maqdis. Dan itu berlangsung sampai hari ini, sampai ke zamannya Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon dengan Sheikh Yassin, sampai Benjamin Netanyahu dengan Hamas hari ini. Dan juga perang salib, ini adalah perang antara orang Eropa dan orang Arab. Orang Arab yang dikalahkan oleh orang Eropa tidak dikristenkan paksa, tetap Islam. Ini bukan perang agama. Ini adalah perang kekuasaan. Berlangsung puluhan tahun. Pasukan-pasukan salib itu membawa atribut-atribut salib, orang beragama Islam tetap dengan atribut-atribut keislaman. Seolah-olah ini perang agama. Padahal orang Arab yang dikalahkan oleh orang-orang Eropa itu tidak dikristenkan paksa. Dan saya juga sering mengatakan, kita boleh bangga dengan pendudukan politik Islam di Eropa selama 600 tahun. Tapi kita jangan melupakan bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam itu juga membantai 20 juta orang Eropa. Mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis. 20 juta orang Eropa yang dibunuh begitu aja. Ya artinya ini politik. Kita harus memisahkan dua entitas besar ini. Yang satu siasa, yang satu tentang dakwah. Tapi kalau dakwah kemudian dipaksakan untuk bergabung dengan politik, maka kemudian kita akhirnya keimanan ini harus bertukar dengan penakluk-penakluk berikutnya. 600 tahun kita berkuasa di Eropa, mengislamkan orang Eropa, setelah kerajaan selatan menumbangkan Amir Muhammad, terakhir tumbang di Granada, semua orang Islam di Eropa dibaptis paksa. Al-Quran 62.000 dibakar di Plaza de Granada. Dan kemudian masjid-masjid disulap paksa, dirubah paksa menjadi gereja. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ini kalau dakwah harus digandeng paksa dengan politik. Makanya saya katakan DNA-nya Islam itu bukan politik, tapi dua hal saja. Akhlak dan rahmat. Makanya Nabi, ini kata Hariful Khulafa juga, saya sepakat dengan Imam Masyuyuti. Saya anggap, ini kata Imam Masyuyuti, saya anggap kitab yang menyatakan bahwa Rasulullah mewariskan suksesi itu bohong. Sanadnya nggak jelas kata Imam Masyuyuti. Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Ini jelas, hampir semua kitab sejarah menyatakan Rasulullah tidak pernah mewariskan siapa pengganti beliau. Apa maksudnya ini? Karena memang DNA-nya Islam bukan politik. Jadi Rasulullah memberi isyarah itu adalah bahwa saya tidak akan mewariskan Islam ini untuk politik, kurang lebih kira-kira begitu. Dan terbukti kemudian ketika politik itu selalu digandeng paksa di dalam Islam, yang terjadi adalah konflik sesama orang Islam. Baik, saya kemarin nulis di Twitter tentang pembunuhan demi pembunuhan di Eropa. Itu betul-betul carut-marut. Ponaan membunuh pamannya, paman membunuh ponaan,
sepupu antar sepupu saling bunuh, diracun dan sebagainya. Hampir setiap raja itu jarang yang wafatnya wajar. Itu berlangsung berabad-abad. Nah ini politik. Dan itu juga kadang-kadang saya juga malu juga karena yang nulis tentang ini kan orang Kristen. Bahkan Yahudi yang saya katakan ateis. Heinrich Heine itu kan sebenarnya Yahudi tapi dia melawan Nazi Jerman dan sebagainya. Dia yang menulis dalam bukunya Al-Mansur. Ya, politik itu kemudian juga memecah belah kita semua. Kemudian mengajari kita untuk mengkafirkan sesama orang Islam. Sunni Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih gara-gara politik. Dan kemudian melahirkan firqah-firqah dan fikih-fikih tersendiri. Karena fikihnya mereka bukan fikih saya ya itu adalah musuh dari fikihnya mereka. Teman dari musuh saya adalah musuh saya. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Agama kemudian diseret paksa ke situ, makanya ketika perang Zab, orang-orang Khawarij dipakai oleh Bani Abbasiyah, dan ketika Bani Umayyah dipersekusi, mereka kabur, orang Khawarij kemudian dipakai oleh kelompok-kelompok enklave kerajaan-kerajaan baru yang bersifat tribalisme di Arab. Inilah politik. Nah ini kemudian yang menjadi persoalan adalah apa yang kita hadapi hari ini. Saya sedikit bercerita, mungkin ini agak sedikit genealogis berurutan. Ketika politik Islam di Arab mulai mengalami keterpurukan, ada satu konsep yang kemudian dipakai dan berpengaruh kepada kita hari ini, yaitu Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah. Saya sering mengatakan ini, dan saya agak sedikit nantang kepada kelompok siapapun, mari kita bantah-bantahan tentang konsep al-wala' wal-bara' ini. Karena ini yang kemudian merubah trajektori Islam sampai hari ini. Untuk kebangkitan politik, kemudian orang-orang di seluruh dunia dari abad ke abad yang beragama Islam menganggap bahwa kalau ingin memajukan Islam, kita harus memajukan Islam lewat jalur politik. Padahal ini pandangan yang salah. Rasulullah memang harus membuat epicentrum politik di Madinah. Tapi setelah itu kesimpulan saya, Rasulullah tidak menjadikan Islam sebagai DNA politik. Karena terbukti kita gagal terus. Mulai dari Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Bani Umayyah jilid kedua di Eropa, sampai kemudian muncul perintil-perintil kekhalifahan yang kemudian hanya membuat Islam terpecah belah. Nah, ini kemudian Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah ini kemudian yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi untuk mengayak orang Saudi, you are either with them or you are with us. Kamu atau pihak mereka atau kamu pihak saya. Karena memang repot. Satu negara ini isinya Islam semua. Ini untuk ngayaknya siapa ini? Kamu loyal kepada keluarga Ibnu Saud atau kamu loyal kepada keluarga Ibnu Rasyidin di Hail. Nah untuk ngayak ini akhirnya dibuatlah konsep al-wala' wal bara' itu yang kemudian merubah trajektori perjuangan Islam, umat Islam sampai hari ini setelah dimodifikasi sedikit oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Ini kan yang menjadi masalah Pak. Jadi kalau para kiai, para alim, para ulama, teroris yang ditangkap Densus itu semua punya kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani. Saya kebetulan menjadi tenaga ahli di Densus, jadi saya paham gesturnya mereka. Mereka selalu menggunakan kitab ini sebagai pembenar untuk bisa membunuh orang yang sesama Islam sekalipun. Satu mazhab sekalipun. Satu manhaj sekalipun atau satu ijtihad sekalipun. Karena di dalam Muhammad Said Al-Qahtani itu kemudian dimodifikasi bahwa meskipun dia sama ajarannya, sama ubudiyahnya, sama amaliyahnya, tapi tujuan politiknya berbeda, orientasi politiknya berbeda, itu musuh saya. Nah ini yang kemudian dipakai. Dan mengapa kemudian agama yang menjadi sasaran tembak? Dan mengapa juga kemudian Islam? Ada sebuah buku, para alim, para ulama, mohon maaf, ini sebenarnya saya minder Kiai. Kalau di sini ini kan sama kayak memberikan teknik berenang kepada ikan kakap ini. Saya masalah betul fakir ilmu, tapi cuma saya senang baca aja. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Lebanon, namanya Philip Hurihiti. Judul bukunya History of the Arabs. Dia menyebutkan orang Eropa itu pernah mengirimkan 25 orang Eropa untuk pura-pura menjadi Islam, hanya untuk mengetahui apa sih kelemahannya orang Islam itu. Nah ini diterangkan, salah satunya yang diturunkan ke Indonesia itu namanya Snuk Horgronya.
Sebelum diterjunkan ke Indonesia, dia diterjunkan dulu ke Arab, ke Mekah. Di Mekah kemudian dia menemukan satu kesimpulan utama, bahwa orang Jawa, disebutkan Jawa di dalam bukunya, The Feast of Makkah. Dia melakukan presentasi di depan kerajaan dan VOC di Leiden di Belanda. Dia katakan bahwa orang Jawa ini inferior kalau ketemu orang Arab. Sangat inferior. Bahkan ada dua siswa yang pintar, kata Snuk Horgronya di Arab itu. Satu namanya Zainal Abidin dari Sumbawa, yang satu lagi bernama Abu Bakar Jaya Diningrat. Dua orang Jawa ini. Kalau Abu Bakar Jaya Diningrat dan Kiai Zainal Abidin. Ini temuannya kemudian setelah Snuk Horgronya dikembalikan ke Indonesia, di Aceh, lalu membuat satu masukan kepada VOC bahwa kita harus mendatangkan orang Arab sebanyak mungkin. Ini Nah, ini kemudian yang memang ada beberapa kelompok Arab yang didatangkan dari Gujarat dan dari Hadramut ini, kemudian ada yang kemudian betul-betul berjuang untuk Islam yang berbasis tasawuf, ada juga kemudian yang lebih memihak kepada Belanda. Nah, ini di kalangan Habaib sendiri waktu itu, kalangan Hadrami juga, itu memang terjadi pertarungan. Makanya kalau orang Arab yang non Habaib dari Yaman hari ini, itu sebenarnya nggak suka melihat kalangan Habaib. Ini kan sebenarnya pertarungan-pertarungan lama. Jadi kalau ada orang Arab non Habaib hari ini, sebenarnya dalam hatinya dia nggak suka juga kepada kalangan Habaib. Kurang lebih begitu ya, kalau di dalam buku ini. Nah, ini adalah cara ini. Nah, ini yang ditulis dan kemudian menjadi satu kebijakan umum di kalangan Belanda ketika itu. Makanya kontroversi tentang Sayyid Utsman dan sebagainya dengan kitabnya yang kemudian menggemboskan perlawanan orang Banten terhadap Belanda itu menjadi pertarungan tersendiri di dalam enklav keturunan Arab di Indonesia. Nah, ini kemudian saya cerita tentang Snuk Horgronya. Tapi 25 orang ini kemudian memberi masukan secara bersamaan kepada kepentingan Eropa bahwa kalau kalian ingin menghancurkan Islam dan memecah belah orang Islam, apa? Berikan mereka itu dengan mimpi-mimpi politik. Kalau sudah dengan mimpi politik, mereka punya sejarah nggak nyaman. Mereka saling tikam sesama orang Islam, mereka akan berperang sesama orang Islam. Dan ini dipakai. Kemudian datanglah Lawrence MI6 untuk mengakselerasi perlawanan dari keluarga Ibnu Saud kepada Kekaisaran Utsmani. Dan bagaimana caranya menghancurkan pesaing keluarga Ibnu Saud yang bernama Ibnu Rashidin yang seorang dzurriyyah Rasulullah, kemudian harus terusir ke Yordania. Dan orang-orang yang kemudian menjadi pendukungnya Ibnu Rashidin kemudian terusir juga ke Suriah dan sebagainya, ke Irak. Nah, ini menjadi gambaran besar kepada kita hari ini bahwa mengapa saya selalu menolak politisasi agama, karena saya punya keyakinan bahwa yang memecah belah agama apapun itu politik. Kita sebenarnya diajari orang Kristen. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun dengan sesama orang Kristen dan membunuh 8 juta orang di Eropa 30 tahun. Tapi mereka selesai. Makanya kalau hari ini orang Katolik dan orang Protestan meskipun sebenarnya dia punya sejarah permusuhan, tapi tidak pernah saling bantai, tidak pernah saling tebas hari ini, tidak saling bom gereja, seperti kita dengan Syiah misalnya. Ini karena mereka punya perjanjian damai, namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Dan mereka terikat dengan perjanjian itu. Nah, ini yang tidak kita punya. Yang tidak kita punya adalah perjanjian damai di antara semua firqah-firqah yang tadinya dipecah belah oleh kepentingan politik. Nah, kepentingan politik inilah yang dijejalkan berupa daulah kepada Ikhwanul Muslimin, daulah kepada Hizbut Tahrir, daulah Islam kepada gerakan-gerakan Wahabi internasional. Ini kemudian yang diberi beban kepada mereka dan diakselerasi oleh kekuatan-kekuatan dan operasi intelijen Barat. Dan bagaimana kita harus belajar bahwa meskipun Hasan al-Banna itu adalah orang-orang yang berbasis tasawuf dan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian berubah menjadi Wahabi, ini kan dibelokkan oleh Said Qutb. Setelah Said Qutb pergi ke Amerika sekolah di Colorado 2 tahun,
Dia kemudian kembali, ditangkap oleh Gamal Abdul Nasser, di penjara dia membuat 2 kitab, satu kitab terjemahan Quran namanya Fi Dhilalil Quran, yang kedua adalah Ma'alim Fit Thoriq. Ma'alim Fit Thoriq inilah yang merubah arah perjuangan seluruh umat Islam di seluruh dunia hari ini, bahwa mereka meyakini kalau ingin menghomogenkan seluruh dunia ini beragama Islam dan ingin juga menjayakan Islam harus lewat jalur politik dengan cita-cita pan-islamisme. Nah, ini yang kemudian menjadi racun di dalam kehidupan dunia kita, bahwa kita harus mewujudkan daulah khilafah Islamiyah dan sebagainya. Ini sebenarnya proyek barat. Belum kita berbicara tentang Tan Malaka. Gerakan Tan Malaka ketika kuliah di Belanda, dia mengalami tekanan-tekanan politik dan ekonomi di sana, kemudian dia lari ke Lenin di Moskow bersama Ho Chi Minh dan juga Roy dari India dan beberapa pemimpin para siswa dari Cina dan sebagainya, datang ke Lenin, mengusulkan ke Lenin, kamu kalau ingin menguasai dunia dengan cita-cita komunismenya, kamu harus bisa merangkul orang Islam di Asia. Karena epicentrum dunia ini bukan lagi Eropa, kelak akan menjadi epicentrum itu adalah Asia. Tapi Lenin tidak mau. Lenin tidak mau, lalu kemudian bergeser ke Cina, revolusi kebudayaan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ajaran-ajaran untuk menggabungkan ajaran komunis dengan agama ini kemudian menjadi pakem utama dari berbagai gerakan-gerakan pemecah belahan dalam Islam yang dilakukan oleh Barat. Saya memang sekolah di Amerika, tapi saya paling anti dengan gerakan-gerakan mereka ketika ingin memecah belah Islam. Makanya saya kadang-kadang ya kesal sendiri gitu. Kalau dikatakan Islah itu liberal, tapi saya nggak apa-apa. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi itu sampai wafat pun masih di stigma Syiah. Sampai wafat, padahal isi kitabnya itu betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya karena dia menghalalkan rokok saja. Dia dituduh Syiah.